Oh iya bosku, terima kasih sudah klik video ini. Yang belum subscribe bisa subscribe, dan yang sudah terima kasih banyak bosku. Kali ini saya kedatangan paket untuk direview. Nah ini paketnya dari Waygo Pack. Apa saja isinya kita akan simak ya bersama-sama bosku. Kita cari tempat dulu. Kali ini saya ada di Taman Expo Center Tabalong ya, Kalimantan Selatan ya. Kita cari tempat yang pas buat mengunboxing dan mereview. Jangan kemana-mana bosku, ikuti terus video ini. Oke bosku, kita mulai ya. Kita buka apa isi paket ini. Ya, ini paket pertama. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti agak-agak sedikit norak. Boleh lah ya, maklumi aja lah ya, karena baru pertama. Nanti kalau sudah terbiasa, banyak yang brand-brand yang mengirimkan barangnya, nanti lambat laun akan jadi lebih profesional gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Tidak seperti unboxing pada umumnya yang pakai alat-alat, karena ini tidak di rumah ya. Jadi ini paketannya menggunakan plastik lah, nggak penting ya. Nah seperti ini. Nah untung gampang saja ya bukanya. Wih, langsung dibawa ke luar angkasa gitu. Bisa dilihat. Ayo. Yap. Ini adalah backpacknya, pertama kali terlihat dari saya membuka paket ini. Oh, manis sekali warnanya bosku. Wih, mantap. Oke, nanti kita akan lihat. Dan apalagi oke lah, staff sek. Belum tahu ini apa. Maksudnya tahu sih, ini harusnya tempat ya, cuma oke lah, nanti kita simpulkan ya. Kosong. Oke bosku, nih. Nah, di mana sleeper quiltnya? Oh iya, ternyata ada di dalam bosku ya. Oke, iya ini bosku. Jadi ada 2 buah paket ya. Ini tadi adalah apa namanya, staff seknya untuk si sleeper quiltnya. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Oke, kita mulai dari tas dulu aja ya, karena ini yang lebih menarik, yang akan kita bahas sedikit lebih lama nanti ya. Ini tasnya bosku, ini diberi nama Wayak Skylight ya, Wayak Skylight atau WS1 bosku ya. Ini berkapasitas 25 liter kalau tidak salah. Nanti bosku bisa lihat juga di Instagram mungkin ya, di Waygo Pack ya, yang di sini saya tampilkan. Nah, ada juga barangnya di situ ya. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari polyester ya bosku. Menurut informasinya terbuat dari polyester yang di print ya, yang di print sehingga dia punya semacam apa namanya, lapisan anti air gitu ya bosku. Nah, tapi apakah di jahitannya itu terdapat sim seal seperti tas saya ya, yang dulu saya review itu yang warna oranye yang biasa saya pakai, itu benar-benar anti air, dan di bagian jahitannya itu ada sim sealnya, dan ini tidak ada bosku ya. Jadi ini mungkin tahan air, gerimis-gerimis mungkin masih aman, tapi kalau hujan deras sepertinya sih kurang disarankan ya, karena di jahitannya, di dalam jahitannya tidak ada sim sealnya ya. Walaupun bahan utamanya ini dibilangnya tahan air. Nah, yang menarik adalah di bagian ini ya bosku ya. Nah, karetnya ini ada beberapa, ada motif-motif gitu ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini menarik sekali ya. Ada 2 buah standar ya, kanan kirinya ada. Untuk botol punya saya di rumah itu ukuran 1,3 liter cukup masuk, diameternya lumayan luas, aman bosku. Oke, seperti pada umumnya tas-tas ultralight ya bosku, lapisan punggungnya memang tidak diberi apa-apa. Nanti ini sudah disiapkan
tali elastis ya. Ini bisa diberi, mungkin bosku punya seat pad ya, seat pad ataupun matras aluminium foil, itu bisa ditaruh di sini untuk menjadi tambahan apa ya, ya biar pengganjal lah di bagian punggung biar lebih enak. Oke, bagian bawah tidak ada apa-apanya. Nah, di bagian shouldernya, nah ini ada, nah ini yang paling saya suka ya. Saya punya yang kemarin saya review bosku, ada apa namanya, dari Monte, itu sangat berguna ya, hal semacam ini ya. Untuk apa? Kalau saya lebih ke naruh handphone ya. Kalau botol kecil boleh juga ya, botol kecil, botol minum. Nah, ini bisa dibuat taruh ya. Oke, karena ini nggak ada isinya, saya mau pakai juga kurang pas ya, kurang nyaman ya, karena nggak ada isinya. Ini akan saya pakai mungkin minggu depan. Akan kita cek, kita akan coba ke bukit-bukit lah atau kemana lah, akan kita pakai. Seperti apa review pemakaiannya itu nanti bosku di video selanjutnya ya. Kita hanya mungkin istilahnya impresi awal lah ya, impresi awal terhadap tas ini. Tas ini tebal ya, tebal tentunya, jadi tahan gesekan ya, itu yang pasti. Kalau beratnya nanti bosku bisa cek sendiri, tapi ini tidak termasuk yang sangat ringan, tidak termasuk ya. Oke, kalau tas menarik, tapi saya lebih tertarik pada barang satunya. Yap bosku, kita langsung ke barang yang kedua, sleeper quilt ya. Oke, nanti mungkin kita akan pakai posisi yang agak jauh sedikit kameranya. Cuma saya mau, ya itu tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi impresi awal saja bosku, impresi awal saya terhadap barang ini, senang dengan bahannya ya, lembut sekali, enak kalau kena tulis. Rasanya itu lembut sekali gitu loh ya, lembut bahannya. Kalau beratnya tentu ini sangat ringan, karena memang secara apa namanya, secara ukuran dimensi dibandingkan dengan sleeping bag itu jauh berbeda, karena ini memang bukan sleeping bag, ini adalah sleeper quilt, atau kalau bahasa Indonesianya bisa dibilang sebagai apa ya, kepompong ya, atau hanya selimut yang bisa menjadi seperti kimono ya. Bosku bisa lihat penampilannya seperti ini. Jadi bagian kaki itu kalau dipakai seperti kimono, itu akan kakinya tidak ikut apa namanya, terselimuti seperti itu ya. Nah, jadi untuk ukurannya pastinya berbeda, jadi tidak sampai kepala juga ketika dipakai full. Jadi bagian kepalanya itu ada apa namanya, tidak ada apa-apanya. Ya, jadi saya kira ini bagian yang untuk kepala ya, ada resletingnya, nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut. Mungkin seharusnya di bagian bawah sekalian dia diberi topi mungkin ya, seperti itu ya. Tapi ini nggak ada, jadi nanti kita bisa pakai jaket sendiri ya. Jadi ini memang ringan, karena untuk, menurut saya ya, jadi gini ya, tidak untuk yang kita full pakai ini saja tanpa pakai jaket, tanpa pakai apa namanya, mungkin penahan kaki misalkan ya, kemudian apa namanya, sarung tangan di gunung-gunung yang tinggi, yang ekstrim kedinginannya atau suhu dinginnya ya, yang ekstrim, itu memang tidak diperuntukkan untuk itu gitu bosku ya. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk ya nambah, yang pertama nambah. Jadi kita sudah punya perlengkapan seperti tadi yang saya sebutkan, sarung tangan, kemudian mungkin kaos kaki, jaket ya, jaket apa namanya, bulu angsa yang sudah ada penutup kepalanya. Nah, ini sangat enak, kita tidak perlu pakai sleeping bag lagi bosku ya. Atau hanya untuk camping-camping yang di tempat-tempat yang suhunya tidak terlalu dingin, ini bisa jadi kimono. Kalau kedinginan sangat dingin, kita bisa pakai seperti kimono. Atau kalau misalkan tidak terlalu dingin lagi ya, lebih hangat atau tidak terlalu dingin lagi gitu, itu kita bisa apa namanya, pakai menjadi selimut ya. Seperti apa ya, kita lebih enak. Saya berdiri ya bosku ya. Ya bosku, ini penampakannya. Jadi kalau direntangkan, nah ukurannya hanya sebesar ini ya bosku ya, cuma segini. Jadi pas kalau untuk selimut
ya, menutupi pas tinggi badan saya kurang lebih tingginya 165. Oke bosku, ini diperuntukkan untuk ya memang untuk tinggi orang yang 165 sampai 170, karena ya tidak untuk sampai kepala ya, tidak untuk sampai kepala. Jadi ini bisa digunakan sampai seperti selimut ya bosku, sampai di sini aja lah ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Oke, oh ya tadi kita belum menyampaikan ini apa namanya ya. Ini sleeper quilt ya, sleeper quilt tropical ya bosku, yang diberi nama oleh Wagyu Pack itu Maleo series bosku. Ini terbuat dari nilon 15D, feel powernya 700 sampai 800, kemudian feel weight-nya ya, isinya bulu angsanya itu 250 gram kurang lebih, dan berat total ini nggak nyampe setengah kilo bosku. Wah mantap kan ya. Jadi tidak kalau untuk penggemar ultralight khususnya saya, ini akan sangat berguna bagi saya pribadi bosku. Tapi ada tapinya. Tapi ini untuk tapinya itu karena personal sih, karena saya. Seperti apa nanti saya akan sampaikan. Oh ya, tadi dapat informasi juga dari makernya. Ini terinspirasi dari channel ini bosku ya, yang saya tampilkan ini. Kemudian disesuaikan dengan mungkin dengan kondisi di Indonesia, atau mungkin dengan pemikiran-pemikiran ide yang jadi berbeda. Salah satunya adalah posisi ini resleting kepala. Kalau di produk luar negerinya itu posisi resletingnya ke samping. Saya setuju sekali dengan Wagyu Pack ya. Lebih enak ketika posisinya ke atas ke bawah seperti ini ya. Kenapa? Nah kita cek bosku ya. Nah, kita masukkan. Oke, cukup pas. Sangat pas Wagyu Pack ya. Ini tapi lingkar kepala saya ya, kalau kita pakai peci, lingkar kepala saya itu termasuk yang besar bosku. Kalau pakai peci songkok ya, itu kepala saya itu nomor 9, dan 9 itu termasuk besar loh ya. Jadi kalau bosku itu punya lingkar kepala yang agak kecil ya, ini aman aja. Tapi kayaknya nggak ada yang lebih besar ya. Ini tadi pas maksudnya. Tadi kalau misalkan ada lingkar kepala yang lebih besar, wah repot ini, sesak bosku. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Nah ini bisa dilihat, ini memang tidak sampai ke kaki. Nah ini yang tadi saya sampaikan bosku, ini masalah pribadi ya. Orang itu punya beda-beda jenis sensitivitas terhadap suhu dingin. Nah kebetulan saya pribadi bosku jenis orang ya, atau tipikal orang yang ketika kedinginan itu yang lebih terasa dingin itu kaki sebenarnya. Ya kalau saya posisi badan alhamdulillah selama ini termasuk tahan. Ibaratnya tidur di posisi ya kurang lebih sekitar 15 derajat dinginnya seperti itu saya kedinginan kalau di bagian kaki, hanya 15 derajat loh ya. Itu tapi kalau badan saya bisa nggak pakai baju, nggak masalah ya. Mungkin karena kebiasaan ataupun seperti ya beda-beda lah ya. Nah tapi saya punya kenalan ya, kebetulan orang dekat saya itu cocok kayaknya pakai ini. Kenapa? Karena kalau misalkan di rumah misalkan ya, atau di tempat manapun pakai selimut itu kakinya nggak pernah diselimutin. Yang diselimutin adalah badannya. Nah kalau kalian orang-orang seperti itu, kalian cocok pakai ini. Tapi kalau kalian bukan orang seperti itu, kalian seperti saya, tetap cocok pakai ini. Maksudnya apa? Ya ini bisa jadi selimut yang bisa sampai kaki ya kan. Tapi kalau untuk kimono ya mungkin saya jarang pakai ini untuk jadi kimono. Akan saya pakai seperti selimut biasa. Seperti itu bosku. Nah seperti ini ada di bagian atas ya. Ini nyelip ke kabel mikrofon. Ya bosku. Nah ini bagian atas yang tadinya maaf, ini memang bagian bawah ya. Kalau bagian atas ada di belakang. Ya ini bisa kita masukkan ya. Masukkan ke sini. Harusnya tadi sih ya. Aduh salah ini. Harusnya tadi kita masukkannya ya. Ini harusnya bisa melingkar nih. Ya. Tadi kalau saya lihat di apa? Oh, maaf. Ini terlepas, ya. Waduh, ini harus dimasukkan lagi nih. Maaf ya, mungkin di bagian pengiriman atau bagaimana ini terlepas. Oke. Jadi seharusnya ini tuh masuk ya, bosku. Ke sini ya. Jadi ini harusnya masuk ke sini. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Ini ada lubang, 2 lubang. Mana nih kameranya? Aduh, hai. Nah. Oke, aduh nggak kelihatan ya. Ya pokoknya ini ada 2 lubang bosku. Ya.
Nah, ini bisa kita masukkan, kemudian kita kencangkan. Nah, jadinya dia akan melingkar ya. Oke, mohon maaf Wygopek dan juga mungkin yang lain ini terlepas. Jadi mungkin penguncinya atau ya talinya yang ini, ujungnya ini harusnya diperkencang lagi biar tidak keluar ya. Ini tadi kok bisa terlepas, atau mungkin memang biar seperti itu? Kayaknya nggak mungkin dong ya. Kalau misalkan terlepas hilang, repot ini bagian ini ya, bawahnya ya. Oke bosku, kemudian ada apa lagi? Nah, di bagian lengan dulu ya, di bagian lengan dulu ini ada ya pengunci. Oh ya, saya bingung ini menjelaskannya. Oke, ada hook pengunci yang bisa dimasukkan ke sini ya, ke satunya ini. Nah, ini bisa kita masukkan kebalik. Oke ya, ini kan enak bosku ya. Nah, kemudian yang bagian ini di ujungnya, yang bagian atas tadi, nah dengan yang ini punya kancing cetet ya, kita bisa cetetkan ya seperti ini bosku ya. Ini tadi harusnya ke belakang ya, ya ke situ. Nah, ini bagian ketiaknya. Nah, ini seperti tadi. Nah, sangat gampang ya, bisa dipakai sendiri. Oke ya, seperti itu. Oke, bagian ini aja ya yang harusnya bisa masuk. Oke. Oh ya, resleting ini apakah bisa di ini kan ya? Harusnya bisa ya. Ya, ini ada resleting di bagian belakang tadi. Ya, ini harusnya bisa digabungkan. Harusnya dipakai dulu tadi ya. Dipasang dulu baru dipakai ya. Oke. Nah, berarti kalau dipasang dulu ini nggak terlalu berfungsi ya. Ini hanya untuk mengencangkan saja di bagian ujungnya ya, biar lebih hangat ya. Oke, kita tes lagi. Maklum, namanya juga belum pernah punya ya kan. Oke, ini kita resleting dulu. Ya, baru kita pakai. Nah, kita cek nih. Nah, mungkin bosku ada yang mungkin agak gemuk ya. Muat tidak benda ini? Oke, ya. Bagi saya cukup muat dan sangat pas. Tentunya akan sangat hangat. Saya agak rawan di bagian lehernya tadi ya bosku. Nah, ini tapi seperti di awal tadi yang saya sampaikan, kalau dibandingkan produk aslinya yang di luar negeri ya, saya lebih suka ini karena bisa lebih enak nih mengancingkannya. Kalau di sini pasti kalau misalkan dikencangkan pasti kita akan ke samping ya. Akan posisinya agak simetris. Nah, kalau ini kan simetris ya bosku. Oke. Ya, seperti ini harusnya di resleting dulu, dan yang tadi kayaknya memang nggak terlalu perlu ya. Perlu sih untuk mengencangkan aja biar tambah hangat. Mana tadi talinya kan? Nah, hilang tuh. Nah, ini nanti kita pasang lagi lah. Kita akan coba di bukit lah ya. Mungkin minggu depan akan ke bukit. Oke, di ketiaknya ada penguncinya, bakel bulat. Saya ulangi ya bosku. Kemudian terakhir 3 langkah ya. Jadi langkah pertama resleting dulu, kita masukkan kepala, kemudian kita kancingkan ininya, bagian ketiaknya. Kemudian yang terakhir adalah kancing yang ini ya. Nah, oke, siap tidur nyenyak, asik. Tapi sekali lagi kaki saya masih kedinginan. Oke, itu bukan masalah karena memang fungsinya beda-beda. Seperti itu mungkin review nyobain di tempat yang panas. Ya, harusnya di tempat yang dingin. Ya, kita akan cek di gunung mungkin minggu depan. Syutingnya dan tayangnya kapan? Ya, tergantung. Oke, sekali lagi terima kasih buat Wygopek kirimannya. Nanti kalau ada barang lagi boleh dikirimin. Brand-brand lain juga boleh. Review jujur dari saya ya bosku. Jadi sangat nyaman kalau dilihat dari bahannya, lembut sekali ya, hangat dan unik ya, karena tidak seperti sleeping bag lain ya. Oke, sekali lagi kalau saya pribadi tidak menyarankan ini untuk di suhu-suhu yang ekstrim ya. Ini memang untuk ya suhu-suhu yang tidak terlalu dingin. Oke, kita cara melepasnya juga sama. Jadi itu dulu,
Kemudian ya sudah, bagian belakangnya kalau sudah dilepas bisa nah ini ya agak susah ya. Oh ya, tadi sudah saya kencangkan. Oke, apa namanya bosku, bulu angsa biasanya bau, dan ini tidak tercium apa-apa. Mantap ini, enak. Oke, kemudian terakhir resletingnya kita buka. Ya bosku, bulu-bulu keluarnya lumayan di beberapa titik, tapi tidak besar. Kayaknya memang bulu angsa itu kan memang serat yang sangat halus ya. Kemudian dia bisa nyelip ke kain, padahal kainnya tidak bolong bosku. Ya, kalau saya pribadi mungkin akan saya pakai sebagai selimut saja, tidak saya pakai sebagai kimono. Ya, kalau bosku pengen tahu-tahu lebih banyak, bisa chat langsung ya, atau DM ke Waigopek ID ya, dan tanya-tanya mungkin harganya berapa, kemudian bisa belinya di mana, nego saja langsung ke makernya bosku. Sekali lagi terima kasih Waigopek atas kiriman selimutnya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya bosku. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dukung terus channel ini bosku dengan klik like, kemudian share, bagikan ya bosku. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Komen jika ada apa-apa yang perlu disampaikan ya. Sampai jumpa. Oi bos.